Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil analisis artikel eksplorasi etnomatematika pada Masjid Jami Kota Bengkulu oleh kelompok 9 yang terdiri dari Yintan Aulia Umayanti Gunawan, Willy Andika, dan Muhammad Sahrul. Penulis artikel ini yaitu Desva Luciana, Nuki Hanif Afriani, Hafizatul Ardi, dan Wahyu Widada. Untuk daftar pustakanya dapat diamati pada slide berikut ini. Untuk abstraknya kami sajikan dalam beberapa poin, yakni poin pertama bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan objek-objek matematika yang terdapat pada arsitektur bangunan Masjid Jami Kota Bengkulu dan bagaimana pemanfaatannya dalam pembelajaran matematika. Poin yang kedua mengenai penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode etnografi. Kemudian instrumen dalam penelitian ini yaitu human instrument. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan analisis data, serta pemaparan data. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa bentuk dan arsitektur Masjid Jami Kota Bengkulu memiliki etnomatematika yang berkaitan dengan konsep matematika, diantaranya segitiga, segi empat, lingkaran, kubus, balok, limas, dan tabung. Konsep-konsep matematika yang terdapat pada Masjid Jami tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan dan memahami konsep geometri melalui budaya lokal. Untuk pendahuluannya, kami ringkas dalam 2 poin utama, yakni matematika dipandang sebagai sebuah ilmu yang netral dan tidak berkaitan dengan budaya. Padahal matematika itu sendiri memiliki hubungan timbal balik dengan budaya yang dipelajari dalam ilmu etnomatematika. Contoh etnomatematika yaitu Masjid Jamik di Bengkulu. Etnomatematika sangat penting dipelajari siswa karena siswa dapat lebih memahami pembelajaran dengan objek yang nyata. Melalui pembelajaran etnomatematika, siswa dapat melakukan proses abstraksi, idealisasi, dan generalisasi tentang objek geometris. Poin yang kedua mengenai pendahuluan ini yaitu kemampuan pemecahan masalah siswa yang belajar etnomatematika lebih tinggi daripada siswa yang belajar tidak berorientasi etnomatematika setelah mengendalikan kemampuan awal siswa. Juga ada pengaruh interaksi antara faktor-faktor model pembelajaran dan orientasi matematika untuk kemampuan pemecahan masalah setelah mengendalikan kemampuan awal siswa. Berdasarkan penelitian oleh Umam, Nugroho, Widada, dan M. Herawati tahun 2019. Untuk siswa belajar materi yang berorientasi non-etnomatematika, kemampuan pemahaman matematika di kelas menggunakan pendekatan pembelajaran matematika realistik lebih rendah daripada rekan mereka setelah kemampuan awal siswa dikendalikan. Kemudian kajian pustakanya mengenai eksplorasi etnomatematika pada Masjid Jamik ya. Kemudian untuk jenis dan metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Untuk instrumennya seperti yang dijabarkan pada abstrak menggunakan human instrument, yaitu peneliti berperan sebagai instrumen utama yang tidak dapat diganti atau diwakilkan kepada orang lain. Dalam hal ini peneliti berhubungan langsung dengan penelitian dan berperan sebagai pengumpul data melalui pengumpulan daftar data pustaka, observasi, dan dokumentasi. Untuk teknik pengolahan atau analisis data menggunakan triangulasi. Untuk hasil dan pembahasan, unsur matematika yang terdapat pada Masjid Jami Kota Bengkulu yang pertama adalah bangunan inti. Pada bangunan inti terdapat atap yang menyerupai limas ala segi empat dan bangunan inti masjid yang menyerupai kubus. Mihrab masjid berbentuk menyerupai persegi panjang dan setengah lingkaran, serta plafon bangunan inti berbentuk menyerupai belah ketupat. Kemudian serambi. Serambi pada bangunan ini berbentuk balok. Ubin pada ruang serambi berbentuk persegi, beduk yang berbentuk tabung, dan plafon pada serambi yang berbentuk persegi panjang. Kemudian pada bangunan tempat wudhu yang berbentuk balok dan segi 6, serta tempat alas kaki berbentuk kotak-kotak menyerupai kubus dan balok.
Objek lain seperti ubin pada halaman parkir berbentuk persegi panjang, toa masjid yang berbentuk menyerupai kerucut, dan kotak amal masjid yang berbentuk menyerupai balok. Kemudian dengan mengeksplorasi matematika, khususnya unsur geometri pada Masjid Jamik dapat mengkonstruksi pemikiran atau pemahaman siswa melalui identifikasi dan eksplorasi dari beberapa arsitektur dan objek yang ada pada Masjid Jamik Kota Bengkulu seperti persegi, persegi panjang, lingkaran, bola ketupat, segi 6, segi 8, kubus, balok, kerucut, limas, dan tabung. Hal yang lebih berguna daripada memberikan pemahaman atau pengenalan secara langsung dikarenakan siswa hanya memahami dalam bentuk abstraknya saja dan tidak memahami dalam bentuk yang konkret. Nah, ini merupakan gambar beduk yang berbentuk tabung. Kemudian ini salah satu gambar juga yang di mana toanya itu berbentuk menyerupai kerucut. Kemudian kesimpulannya, konsep-konsep matematika yang terdapat pada Masjid Jamik Kota Bengkulu antara lain persegi, persegi panjang, lingkaran, bola ketupat, segi 6, segi 8, kubus, balok, kerucut, limas, dan tabung. Konsep-konsep matematika yang terdapat pada Masjid Jamik Kota Bengkulu di atas dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan konsep matematika melalui budaya lokal. Dengan demikian, pembelajaran matematika di kelas akan lebih bermakna, karena siswa sudah tidak asing lagi, sudah mengenal dan terdapat dalam lingkungan budaya mereka sendiri. Konsep-konsep matematika yang abstrak akan menjadi konkret apabila mereka sudah mengetahui konsep matematika pada bangunan Masjid Kota Bengkulu tersebut. Sekian dari kami, akan kami lanjutkan analisis pada artikel kedua. Selanjutnya untuk artikel kedua dengan judul Eksplorasi Etnomatematika pada Permainan Tradisional Kelereng. Penulis artikel 1. Jenny Windia Pratiwi, 2. Heni Puji Astuti. Untuk daftar pustaka, banyak sekali daftar pustaka. Kalian dapat melihatnya dalam slide berikut. Untuk abstrak, kami sajikan ke dalam beberapa poin. Yang pertama, etnomatematika merupakan konsep matematika yang terdapat di dalam suatu budaya. Dengan kehadiran matematika yang bernuansa budaya akan memberikan kontribusi yang besar terhadap pembelajaran matematika. Poin kedua, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan objek-objek matematika yang terdapat pada permainan tradisional kelereng. Poin yang ketiga, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode etnografi. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, wawancara, dan studi literatur secara langsung kepada responden. Untuk teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan analisis data serta pemaparan data. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa permainan tradisional kelereng memiliki etnomatematika yang berkaitan dengan konsep-konsep matematika, diantaranya konsep geometri seperti lingkaran, bola, segitiga, dan juga konsep jarak. Untuk konsep-konsep matematika tersebut dapat dimanfaatkan dalam memperkenalkan dan memahami konsep geometri dan jarak melalui budaya lokal. Pendahuluan, matematika masih dianggap sebagai pelajaran yang sukar, menakutkan, dan membosankan oleh sebagian siswa karena pelajaran matematika dianggap tidak lebih dari sekedar berhitung, bermain dengan rumus-rumus dan angka-angka yang membuat pusing siswa. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa matematika merupakan pelajaran di sekolah, akan tetapi sebagian besar masyarakat tidak sadar bahwa dalam kegiatan sehari-hari menerapkan ilmu matematika. Oleh karena itu, kebanyakan siswa yang tidak senang dengan matematika, bahkan ada sebagian siswa yang menghindarinya ketika ada pelajaran matematika. Jadi, sebagai guru matematika yang profesional, harus bisa melaksanakan kewajibannya tidak hanya sekedar mengajar, namun juga harus menggunakan model-model pembelajaran yang akan membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Kajian bidang geometri merupakan bagian dari kurikulum pendidikan yang diajarkan dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Maka dari itu, geometri dianggap penting untuk dilakukan kajian lebih dalam. Salah satu permainan tradisional yang banyak menerapkan bidang geometri dalam permainannya adalah kelereng yang berasal dari Jawa Barat.
Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti mengangkat judul Eksplorasi Etnomatematika pada Permainan Tradisional Kelereng, di mana dalam penelitian ini akan dikaitkan pembelajaran matematika dengan permainan tradisional kelereng. Kajian pustaka pada artikel ini adalah eksplorasi etnomatematika pada permainan tradisional. Jenis dan metode penelitiannya yaitu penelitian kualitatif dengan metode etnografi. Instrumen yang digunakan adalah dokumentasi, wawancara, dan studi literatur secara langsung kepada responden. Dan untuk teknik pengolahan analisis data yaitu menggunakan reduksi data, penyajian data, dan analisis data serta pemaparan data. Hasil dan pembahasan. Unsur etnomatematika dalam permainan kelereng ini yang pertama, untuk kelereng bentuknya seperti bola sehingga bisa dijadikan sebagai media pembelajaran bangun ruang. Yang kedua, arena permainannya yaitu menggunakan gambar lingkaran sebagai tempat pengumpul kelereng pasangan dan untuk menyatukan kelereng pasangan dengan membentuk segitiga dengan jari yang dapat digunakan sebagai contoh dari geometri. Selain itu, untuk menghitung jarak kelereng ke lingkaran menggunakan jengkal tangan dapat digunakan sebagai materi menghitung jarak. Yang ketiga, menyentil kelereng untuk melatih mengatur emosi agar fokus pada sasaran dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan, serta melatih keterampilan motorik halus pada anak. Dan pendidikan karakter, yaitu untuk menumbuhkan rasa kebersamaan, bersosial, dan bekerja sama dengan tim. Dari penelitian yang dilakukan masih ada anak yang belum mengetahui unsur dari etnomatematika. Oleh karena itu, seorang pendidik harus bisa mengemas pembelajaran matematika, salah satunya dengan permainan kelereng ini sehingga siswa tertarik dalam mempelajari matematika dan memiliki manfaat dalam bidang matematika. Kesimpulan dari artikel ini yaitu permainan tradisional khususnya kelereng memiliki manfaat dalam pembelajaran matematika dengan pembelajaran berbasis etnomatematika. Unsur etnomatematika yang terdapat pada permainan kelereng diantaranya kelereng yang berbentuk seperti bola dapat dijadikan media pembelajaran geometri dan tempat untuk mengumpulkan kelereng yang berbentuk lingkaran dan dikumpulkan membentuk segitiga ini melatih untuk menggambar geometri lingkaran dan segitiga pada anak. Dan saran untuk guru matematika harus lebih menjabarkan secara detail hubungan antara matematika dengan permainan tradisional untuk memotivasi dan memberitahu manfaat dari pembelajaran matematika.